yang musyawarah itu hanya kalangan sendiri, tidak menghadirkan nakobah dunia, tidak menghadirkan ulama pakar nasab yang memiliki referensi kuat. Kemudian nakobah dunia yang pakar-pakar nasab juga tidak hadir. Jadi itu hanya musyawarah kalangan sendiri saja. Kalau musyawarah ya dihadiri para kiai yang dan tidak ada ulama ahli nasabnya, ya sebenarnya percuma. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Anggaplah yang hadir kemarin itu ahli nasab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan hasil musyawarah mengenai ilmu nasab yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten. Beliau mengakui bahwa ini adalah hasil musyawarah yang bertemu dengan beberapa para ulama di pesantren. Kita simak dulu teman-teman video berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita sudah mendengarkan ya hasil dari musyawarah yang dilaksanakan di sebuah pesantren ya, yang dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sebagian kiai, bahwa hasil dari nasab Bani Alawi atau Ba'alawi itu mukhtalafih. Mukhtalafih itu artinya ada perbedaan pendapat teman-teman. Ada yang mengakui nasabnya sambung kepada Rasulullah, ada yang mengingkari. Kalau kita melihat di dalam konsep ilmu ansab, ilmu nasab ya, ketika ada perbedaan, ada yang mengingkari dan ada yang menetapkan, bahwa itu namanya makbulun nasab. Istilahnya itu makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Apa makbulun nasab itu? Fahuwallazi thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahadati syahidaini adlaini. Nah, jadi makbulun nasab, nasab yang masih diterima adalah ketika ada seseorang yang menetapkan nasab, contohnya seperti Bani Alawi keturunan Rasulullah, ternyata ada ahli nasab yang lain, ulama pakar nasab yang lain yang membantah. Jadi ada perbedaan nih antara ulama nasab, ada yang membantah, ada yang menetapkan bahwa Bani Alawi adalah keturunan Rasulullah. Berarti bagaimana hukumnya kalau sudah seperti itu? Maka nasabnya masih diterima. Berarti hasil akhirnya Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi para komentator yang bilang-bilang tes DNA antek Yahudi, imigran Yaman dan sebagainya, cepat-cepat bertobat karena hasilnya adalah makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Ya meskipun yang musyawarah itu hanya kalangan sendiri, tidak menghadirkan nakobah dunia, tidak menghadirkan ulama pakar nasab yang memiliki referensi kuat bahwa Bani Alawi itu tersambung kepada Rasulullah, seperti Sayyid Mahdi Ar-Raja'i gak hadir. Kemudian nakobah dunia yang pakar-pakar nasab juga tidak hadir. Jadi itu hanya musyawarah kalangan sendiri saja sebenarnya. Sedangkan yang disebut dengan makbulun nasab, nasab yang masih diterima, itu kalau ada ulama ansabnya, ulama ahli nasabnya. Makanya sekelas Syekh Asy-Syamarqandi, Al-Murtadha Az-Zabidi yang tercatat sebagai ahli nasab itu menerima bahwa Bani Alawi itu sambung kepada
Lullah, kalau musyawarah ya dihadiri para kiai yang dan tidak ada ulama ahli nasabnya ya sebenarnya percuma. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Anggaplah yang hadir kemarin itu ahli nasab semua. Maka ketika mukhtalaf fiqh berarti nasabnya masih diterima, berarti kesimpulannya, an-natijahnya Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sedikit menanggapi kemarin ketika ada salah satu ustadz yang mengatakan saya salah ketika saya mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami salah satu nasabah yang tertulis dalam Tabaqatun Nasabin, ya. Imam Ibnu Hajar kan ulama ahli nasab. Kemudian ada salah satu ustadz di YouTube-nya mengatakan saya salah, makanya Ki Haji Imaduddin gak mau diskusi sama saya, pemahaman saya rendah katanya. Ya, pesan saya kepada beliau, semoga beliau menonton video ini, dibaca dulu kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sabat itu dibaca dulu, dipahami. Nahjul Kitabah fi Ta'lif dipahami, metode penulisannya beliau dipahami agar tidak mudah menilai dulu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.